Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini bukan pekerja biasa. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, ayat 20 sampai 23. Akan tetapi kamu yang terkasih, dengan membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus sambil berdoa di dalam Ruach HaKodes. Peliharalah dirimu sendiri di dalam kasih Elohim sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, bagi hidup yang kekal. Nah teman-teman, perjalanan kehidupan seseorang, kita tidak mengetahuinya. Bisa berubah dalam sekejap. Ada orang yang sedari muda kaya raya, tetapi setelah masa tua hidupnya menderita. Begitu sebaliknya. Secara manusia tentu merasa kecewa, marah, kenapa harus terjadi di dalam hidupnya. Tetapi senang atau tidak, semua tetap harus berjalan. Salah satunya adalah Dr. Chai Ming-ji, seorang lulusan universitas yang bagus, memutuskan untuk menjadi seorang supir taksi setelah kehilangan pekerjaannya. Dr. Chai Ming-ji tidak hanya berani menghadapi hidup dengan melakukan pekerjaan yang mungkin jauh dari impiannya, tetapi juga berusaha melakukan yang terbaik. Ia mencatat pengalamannya sebagai sopir taksi dalam sebuah blog A Singapore Taxi Driver. Itu menjadikannya bukan sopir taksi biasa, teman-teman. Kemudian Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden. Tetapi lihat, rakyat yang dipimpinnya ada yang pro dan kontra atas kepemimpinannya. Rakyat selalu demo, caci maki, dikatakan zaman pemerintahan Jokowi amburadul. Jokowi ternyata seorang yang bodoh. Padahal kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini begitu berat. Tidak semudah apa yang dilontarkan orang. Membenahi negara yang besar tidak seperti membalikan telapak tangan. Tetapi walaupun Jokowi dicaci, dilecehkan, tetap pekerjaan harus dijalankan dengan baik. Saya salut dengan Pak Jokowi. Kemudian tokoh dalam kitab suci yaitu Yusuf juga pernah mempunyai pekerjaan yang bukan merupakan impiannya, menjadi budak. Jelas bukan cita-cita Yusuf, si anak orang kaya. Namun apa daya, ia dijual dan harus menjadi budak. Dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tetap memilih diam, tidak berontak. Pilihannya hanya dua, sekedar menjadi budak atau menjadi budak yang baik. Dalam situasi sulit itu, Elohim menyertai Yusuf. Penyertaan Bapa Yahweh menjadikan budak yang tidak biasa. Ia menjadi budak yang berkuasa. Karena difitnah, Yusuf bahkan turun lebih rendah lagi. Ia menjadi narapidana. Namun kali ini pun Bapa Yahweh tetap menyertai Yusuf. Sehingga ia kembali menjadi bukan narapidana biasa, tetapi menjadi narapidana yang berkuasa. Nah teman-teman, andai teman-teman sedang berada di lingkungan pekerjaan yang bukan pilihan teman-teman, jangan bekerja sekedarnya. Jangan menjadi pegawai biasa, menjadi guru biasa, menjadi dokter biasa, menjadi pelayan Tuhan biasa, menjadi gembala sidang yang biasa. Percayalah, dunia bisa tidak adil terhadap kita, tetapi Tuhan selalu adil. Ketika Bapa Yahweh ada bersama kita dan apa yang kita lakukan, Yahweh membuatnya berhasil. Jadi kunci berhasilan kita ada pada Tuhan, bukan pada dunia. Tanggung jawab kita bukan menuntut ini itu, tetapi berjalan bersama Tuhan dan bekerja sebaik-baiknya. Tuhan akan memampukan kita memberi yang terbaik di tengah kondisi yang tidak ideal sekalipun. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, teman-teman. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan apabila teman-teman diberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada teman-teman. Sehingga orang-orang yang mendengarkan dan menerima renungan ini akan terberkati juga seperti Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.